Pemirsa, kasus jual beli bayi masih saja terjadi di tanah air. Padahal pihak kepolisian sudah sering kali membongkar sindikat ini. Lalu mengapa masih saja terjadi? Kita akan berdiskusi dengan sosiolog Universitas Negeri Padang, Erian Joni. Selamat siang, Pak Erian Joni. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Erian Joni, ini kita tahu bahwa baru-baru ini polisi mengamankan sejumlah bayi yang akan dijual ke luar negeri. Nah, bahkan pelaku menyebut bayi-bayi ini sudah dipesan jauh-jauh hari begitu ya, sejak dalam kandungan. Nah, bagaimana ini seseorang bisa kemudian tega memperjualbelikan bayinya? Seperti apa Anda melihatnya, Pak? Iya, seseorang tega memperjualkan bayinya tentu seseorang itu ada masalah ya. Yang pertama, kita melihat bahwa masalah pedagang bayi itu masalahnya klasik, masalah ekonomi dulu. Jadi orang butuh biaya, butuh uang ya dalam waktu yang cepat ya jadi sasarannya adalah bayi ya. Yang kedua, faktor di luar ekonomi itu kita melihat bahwa kelahiran bayi ini adalah kelahiran yang tidak diinginkan ya. Jadi ingin itu anak hasil hubungan gelap, perceraian ya, atau ada seorang ibu yang tidak siap ya menjadi single parent ya dalam dalam melanjutkan keberlanjutan anak itu, sehingga dalam 3 posisi ini dan 1 posisi klasik maka terjadilah penjualan bayi kalau itu. Jadi motifnya sangat ekonomi, dan motif di luar ekonomi yang saya bilang tadi adalah faktor status dia sebagai ibu yang tidak siap ya untuk punya bayi gitu ya. Jadi ternyata selain faktor ekonomi begitu yang paling marak begitu, ternyata ada juga seperti yang tadi Anda sampaikan begitu ya Pak ya, terkait dengan belum siap menjadi single parent atau mungkin perceraian atau sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu, bayi yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, dari keterangan polisi ini pelaku bahkan membuat dokumen seperti akta lahir begitu, kartu keluarga dan paspor palsu agar bayi-bayi ini bisa ke luar negeri. Gitu ya, ke luar negeri. Nah, dari pengalaman Anda biasanya siapa yang bisa membeli bayi ini? Apakah bayi-bayi ini memang dirawat selayaknya seperti itu atau seperti apa, Pak? Kalau kita lihat dari track record ya kejahatan penjualan bayi ini, memang rata-rata ada yang diadopsi gitu ya. Ada keluarga yang tidak punya anak dan dia ingin mengadopsi. Adopsi ilegal ya, adopsi ilegal itu kan memutus etnis, memutus agama si bayi ya, memutus hubungan darahnya dengan ibunya ya, dan juga memutus hubungan hukumnya dengan negara atau wilayah tertentu ya. Jadi kebanyakan memang dari ini memang bayi itu diadopsi ya oleh keluarga-keluarga yang membutuhkan bayi ya. Dan mereka ingin cepat, tidak banyak berurusan dengan sistem birokrasi dan administrasi atau hukum-hukum internasional ya antar negara, dan dengan caranya ya membeli bayi yang diadopsi secara ilegal ini. Iya. Nah, ini mungkin kalau di luar negeri atau mungkin di Amerika ini memang sudah sering terjadi begitu ya, ada keluarga, katakanlah keluarga LGBT seperti itu, yang akhirnya mereka kemudian mengadopsi bayi dari pasangan yang lain atau dari ibu yang lain begitu ya. Nah, tapi kalau Anda sendiri melihatnya, apa dampak pada anak-anak yang telah terlanjur diadopsi di luar Indonesia begitu ya, tetapi dengan dokumen ilegal, ini akan seperti apa, Pak? Ya, dalam posisi sosialnya anak itu akan mengalami marginal status ya. Dia akan tahu bahwa dia bukanlah hasil dari hasil dari perkawinan ibu angkatnya atau ibu adopsinya ya, dan dia tidak punya status dari mana asal dan sebagainya. Jadi menurut saya ini juga akan menimbulkan masalah ke depan ya, anak-anak yang dibesarkan dari keluarga yang adopsi ilegal juga secara status hukum dan status yang lainnya juga akan terpinggirkan di negara-negara tempat dia diadopsi itu, karena ketidakjelasan dokumen ya, ketidakjelasan orang tua dan sebagainya, sehingga status ilegal itu dalam posisinya marginal nanti ya. Anak-anak itu tidak akan mendapat tempat yang baik ya di dalam sistem sosial di negara yang mengadopsi ini ya. Seperti itu kan banyak kita temukan dalam kasus-kasus yang kita baca di beberapa media ya. Baik.
dari Anda mungkin apa statement yang bisa Anda sampaikan terkait, mungkin statement terakhir terkait dengan hal ini, Pak, silakan. Ya, penjualan bayi ini terus terjadi ya dalam kejahatan yang sifatnya sangat semu sebenarnya ya. Mereka sangat menata kejahatannya sangat baik ya. Seperti yang kita bilang tadi, sindikatnya melibatkan 12 orang ya. Dan memiliki posisi masing-masing dari sampai yang mengambil sampai yang mengurus dokumen ya. Artinya di sini bahwa kita waspada terhadap ibu yang memiliki potensi ya menjual anak itu sudah terjadi ya. Ibu yang dalam keadaan tidak siap tadi ya. Dan harus didampingi itu ya. Keluarga, pemerintah, dinas sosial harus mendampingi ibu-ibu yang berpotensi untuk menjual bayinya ya, dalam kekalutan dan sebagainya ya. Dan keluarga yang broken dan perceraian dan sebagainya itu perlu diwaspadai ya. Kita harus preventif ya, meningkatkan upaya preventif dalam mencegah terjadinya penjualan bayi yang lama-lama akan eskalasinya meningkat ya. Kita sudah terjadi dalam waktu yang dekat ini di 3 kota ya, Pekanbaru, Bandung dan Bali ya. Dan ini artinya di sini saya melihat masih banyak peluang-peluang yang belum terungkap ya dalam kasus perdagangan bayi ini. Ini kan yang terungkap ini. Kejahatan-kejahatan yang terselubung ini ya, yang hidden ini biasanya lebih banyak daripada yang tidak terungkap ya. Dia seperti Menara S juga ya, kasus-kasus seperti ini. Iya ya. Jadi sebetulnya ini hal yang terlihat puncak gunung esnya aja begitu ya Pak ya. Tapi sebetulnya di bawahnya kita lihat sebetulnya sudah banyak. Nah untuk itu pentingnya upaya preventif yang harus dilakukan dari semua kalangan seperti itu. Baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Baik, terima kasih Sosiolog Universitas Negeri Padang, Pak Erian Joni telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, salam sehat selalu Pak Erian Joni. Terima kasih Mas, sama-sama.